Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meila Yudasari dengan NPM 2478282. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands on pada mata kuliah jaringan komputer 3, yang dimana di sini kami ditugaskan untuk membuat pada lab 2.2.13 ya, tentang paket tracer point to point single area OSPF versi 2 configuration. Nah, oke, di sini saya sudah mendownload ya. Di sini kita kan disuruh untuk mendownload di sini, kemudian kita buka di sini. Oke. Nah, jadi pada paket tracer 2.2.13 ini, lab ini tuh memiliki tujuan ya. Tujuan yang pertama yaitu configure routers ID, yang dimana artinya di sini dia tuh mengatur router ID pada setiap router. Kemudian part 2-nya yaitu configure network for OSPF routing, yang dimana di sini part 2 itu kita tuh akan menghubungkan semua jaringan ke OSPF supaya router itu tuh bisa saling bertukar informasi routing gitu. Yang part 3 yaitu configure passive interface, yang dimana di sini dia tuh digunakan untuk mengatur interface LAN supaya tidak mengirim update OSPF, kemudian akan menghemat bandwidth dan resource. Yang keempat, verif OSPF configuration, yang dimana pada verif ini dia tuh mengecek apakah konfigurasi sudah benar gitu. Nah, biasanya ngeceknya tuh menggunakan show IP OSPF maupun show IP root ya. Nah, kemudian terdapat background atau latar belakang pada lab ini sendiri, yang dimana in this activity, dalam aktivitas ini kamu akan mengaktifkan routing OSPF dengan beberapa cara. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan perintah network plus wildcard max. Kemudian mengkonfigurasi OSPF langsung pada interface, dan kita akan menggunakan network dengan quad 0 max. Kemudian kita akan konfigurasi mengatur router ID secara manual serta mengkonfigurasi passive interface-nya. Jadi intinya tuh lab ini tuh bakalan ngajarin kita berbagai cara konfigurasi OSPF plus optimasi jaringan supaya lebih efisien gitu. Kita langsung aja ya di sini. Pada part 1 start users ini kita ke router 1 ya. Langsung ke router 1. Sini bisa kita enable, lalu config T, lalu kita masuk ke router OS. Nah, router OSPF 10. Jadi router OSPF ini yang diperintahkan di sini. Router OSPF proses ID di sini. Di sini kita router OSPF 10. Nah, di sini artinya dia tuh mengaktifkan OSPF dengan proses ID-nya itu yaitu 10 gitu. Kemudian kita akan router ID dengan di sini router 1.1.1.1 ya. 1.1.1.1. Oke. Lalu kita akan memberikan
network ya, network 10 sini 10.1.1.0 10.1.1.1.0 kemudian 0.0.0 titik 255 area 0 network 192 sebentar kelar ini benar, ini ya salah. Pertama kita berikan ini dulu 192.168.10.0 192.168.10.0 ini ya 192.168.10.0 karena dia base-nya. Nah gunanya 0.0.0.255 ini artinya dia tuh wildcard mask untuk jangan 24 ya, sampai 24 ya. Kemudian setelah itu kita berikan network yaitu 10.1.1.0 10.1.1.0 kemudian 0.0.0.3 kemudian area 0. Setelah itu jadi untuk yang network ini dia tuh mengaktifkan ASPF untuk jaringan serial slice 3 ya, slice 3 wildcard 30/3. Kemudian lagi untuk di sini 1.1.1. Oke. Kemudian setelah itu kemudian kita ini konfigur passive interface. Jadi di sini passive interface berapa? Passive interface Giga Ethernet 0. Passive interface Giga Ethernet 0/0/0 ya, passive Giga Ethernet 3.0 ini ya. Passive interface Giga Ethernet 0/0/0. Kemudian setelah pasif kita langsung N. Ya sudah, untuk di bagian router ini kita bisa cek result system item. Oke, ini pada router satunya sudah, kita pause. Kita lanjut ke router 2 ya. Lanjut ke router 2, kurang lebih sama seperti tadi.
config lalu router SPF 10, kemudian setelah router OSPF kita router ID yaitu 2.2.2.2. kemudian setelah router ID kita masuk ke networknya yaitu 192.20.0 kemudian 0.0.0.0.0.2 area 0. Network 192.168.20. kemudian setelah itu kita network 1219 ya, network 10.1.1.2 kemudian 0 area 0. kemudian ubah di bagian belakangnya sini jadi 9. setelah itu setelah berhasil nih SPF proses neckboard 1, dia terhubung ke neckboard 111 tadi Giga Ethernet 0/0. kemudian setelah itu kita akan melakukan yaitu namanya passive interface ya. Passive interface Giga Ethernet berapa? Giga Ethernet 0/0/0. Oke. Kemudian kita setelah itu kita masuk lagi ke router 3. Enable config lalu router SPF 10. router ID-nya di sini 3333. lalu di sini terdapat perbedaan. Kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/0/0. kemudian IP OSPF nya 10 area 0. kemudian interface Giga serial ini interface serial 0/1/0 serial 0/1/0 IP SPF 10 area 0.
Kemudian kita masuk ke serial lagi 01111 kemudian IP SPF 10 area 0, kemudian router SPF 10, kemudian pasif face 3 Ethernet 0 nah kemudian kita dah. Oke, jadi di sini sudah ya untuk stepnya. Oke, jadi di sini kita sudah melakukan konfigurasi masing-masing untuk router 1 dan router 2 serta router 3 yang diperintahkan di sini. Yang dimana di sini kita tuh tadi belajar konfigurasi OSPF dengan 3 metode berbeda ya. Kemudian semua router juga bisa saling terhubung melalui OSPF tadi. Lalu kita juga menggunakan passive interface yang digunakan untuk efisiensi jaringan. Kemudian hasil jaringan antar koneksi itu antar PC itu saling terkoneksi gitu. Di router 1 di sini bisa kita lihat ya, untuk sini sudah saling terhubung untuk interface yang tadi yang sudah kita konfigurasi. Kemudian di sini sudah terhubung nih, connected serial ya. Lalu bisa kita cek juga untuk show IP protocol. Nah, di sini dia sudah menggunakan passive interface Giga Ethernet 010 ini. Kemudian nih di sini ini udah saling terhubung ya. Kita hanya perlu mengecek untuk masing-masing router. Menurut saya sudah terhubung karena ini sudah terhubung. Coba kita lihat. So IP root. Nih di sini dia sudah connected ya, Giga Ethernet 010 connected. Oke. Sini juga kita lihat. Oke, di sini juga sudah. Nih, bisa kita lihat get of last resort is not set. Jadi menurut saya itu tadi penjelasan saya pada lab 2.2.13 ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.